Yang disebut smart farming itu banyak dari mulai sebelum persiapan lahan, kemudian pembibitan, kemudian lahan sampai pasca produksi. 3 bulan ke depan bakal terjadi musim kemarau yang mengakibatkan produksi bawang turun. Nah, makanya kita udah siap membuka keran impor. Jadi pengambilan keputusan kapan membuka keran impor atau tidak itu kita buat dalam sebuah dashboard. Permasalahan kita itu masalah data sih. Mau suka suka jadi kadang-kadang data itu disimpan, misalnya saya penelitian ya udah di lingkungan BRIN aja disimpan, nggak dibuka. Atau di Universitas Padjadjaran misalnya melakukan penelitian juga enggak. Sehingga kalau ada keterbukaan data semua gitu ya, semua sistem terbuka, kita bisa melakukan sistem pemantauan secara keseluruhan gitu. Di BRIN itu kan udah terbuka ya. Jadi lab kita itu open space, open lab malah. Jadi lab yang ada BRIN itu boleh bisa diakses oleh siapa saja. Si peneliti itu ketika pensiun dia bersama ilmu-ilmunya pensiun gitu. Dia ahli atom misalnya. Terus ketika pensiun ya udah ahli atomnya juga ikut pensiun juga. Jadi nggak diteruskan. Selamat datang kembali di Cinta MIPA. Pembicara luar biasa hari ini adalah seorang ahli fisika yang telah mendalami dunia riset dan inovasi. Beliau adalah Dr. Hanif Fahruroja. Dr. Hanif Fahruroja SSI MT atau biasa dipanggil dengan Kang Hanif adalah seorang senior researcher di Badan Riset dan Inovasi Nasional, dosen profesional di Telkom University, dan Master Trainer Artificial Intelligence di B1 Corporation. Kang Hanif memiliki latar belakang dalam fisika, dengan gelar sarjana sains fisika dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2010. Beliau juga meraih gelar doktor di bidang teknik elektro dan informatika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2021 setelah sebelumnya memperoleh gelar magister di bidang teknik informatika. Sejak tahun 2006, Kang Hanif telah menjadi peneliti di bidang interaksi manusia-mesin, pembelajaran mesin, analisis big data, Internet of Things, dan teknologi instrumentasi intelijen. Selain sebagai peneliti, Kang Hanif juga berkontribusi sebagai dosen profesional di Telkom University, mengajar topik seperti data warehouse, bisnis intelijen, big data, dan analisis data. Tidak hanya di dunia akademis, Kang Hanif juga menjadi Master Trainer Artificial Intelligence di B1 Corporation. Prestasinya tidak hanya sebatas riset. Kang Hanif juga memiliki sejumlah paten di bidang pengolahan air dan degradasi logam berat. Mari kita ikuti perbincangan dengan Kang Hanif untuk mendengarkan pandangannya tentang perkembangan terkini di dunia riset dan inovasi. Dalam Cinta MIPA episode 26 dengan judul Fisika Modern, Membangun Jembatan Antara Manusia dan Mesin. Kang Budi silakan, ada yang mulai pertanyaan ya? Mangga. Ada pertanyaan? Ya. Mangga. Assalamualaikum Kang Hanif ya. Ya, waalaikumsalam, Bang Budi. Salam kenal Ya, Kang Dr. Hanif. Saya Budi Cahyana. Kebetulan sekarang diamanati Ketua IKA. Udah senang sekali nih udah beberapa peneliti BRIN yang sudah hadir di sini, dan sekarang Kang Hanif temanya sebetulnya udah sering saya hadapi sehari-hari gitu. Misalnya saya kalau mau naik kereta itu kan sekarang udah face recognition ya. Ya, face recognition. Itu kan kayaknya interaksi antara Manusia, mesin dengan manusia gitu. Cuma tadi saya penasaran tuh Kang Hanif ya soal aplikasi tadi kan di eh, di bidang pertanian ya. Bidang pertanian menarik sekali tuh. Tadi kan kalau yang skala besar kan di bidang kelapa sawit tadi ceritanya. Nah, kalau di cabai itu yang menjadi concern Kang Hanif nih
apanya ya? Tadi saya maaf kurang begitu. Jadi saya ingin diskusi lebih jauh karena ini saya kan beberapa kali tuh suka interaksi dengan Dirjen Hortikultura. Misalkan soal kebijakan bawang putih, kebijakan Ya, nah, ini kan tadi kan tapi ada implementasi soal cabai ya gitu ya untuk pemantauan untuk ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih teknisnya gitu saya pengen paham sehingga nanti untuk bidang-bidang lainnya tuh kira-kira implementasi seperti apa. Mangga kan? oke. Terima kasih, Kang Budi. Jadi lebih tepatnya sih kita mengembangkan sistem monitoring ya yang didapat dari sensor-sensor yang kita pasang. Nah, kemudian dari sistem monitoring yang kita kembangkan, dibuatlah sistem pengambilan keputusan yang pas gitu. Contoh nih kondisi tanah, kondisi cabai itu usianya setelah masa tanam sekian hari. Nah, biasanya berdasarkan literatur atau studi pendahuluan sebelumnya perlu sekian ppm. Maka dibuatlah kita pemodelan di situ eh, dari pompa dari sistem pupuk lautan A kita ngambil sekian miligram, dari lautan B sekian miligram, kemudian dari airnya berapa. Nah, kemudian itu yang kita alirkan dan kita masukkan ke tanah. Nah, tanahnya biar pas ya tadi kita simpan ke dalam ke akar di pas. Nah, kemudian dari sana kita ngamati pertumbuhannya gitu. Kan kita ada dua pasang. Di lautan kita pasang sensor TDS untuk mengetahui berapa campuran presisi yang dibutuhkan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan dampaknya setelah kita beli tanah kira-kira berapa kelembaban tanahnya, berapa electric conductivity-nya, berapa pH tanahnya kayak gitu. Kemudian kita amati dengan pengamatan biasa gitu visual tahun ini ya, tahun depan kita dapat anggaran untuk secara menggunakan computer vision. Berdasarkan visual, kira-kira dengan campuran yang otomatis tadi, apakah pertumbuhannya sudah sesuai nggak dengan yang kita harapkan? Nah, kemudian kita dicatat, nah kemudian kita improvement lagi, kayak gitu. Jadi pada prinsipnya kita membangun konsep pemberian pupuk ya secara yang presisi, yang pas sesuai dengan diperlukan oleh tanaman. Seperti itu, Kang Budi. Tadi kan kalau saya simak itu lebih fokus ke Pemberian misalkan nutrisi. nutrisi ya, pemberian nutrisi. Nah, kan permasalahannya tuh kalau di kita biasanya kan petani itu lahannya kan kecil-kecil tuh ya. Ya, betul. Nah, itu bisa nggak pakai teknologi yang sekarang sudah dikembangkan itu, monitoringnya? Misalkan gini nih, misalnya Dirjen Hortikultura kan mewajibkan para importir bawang itu untuk nanam bawang. Misalnya. Ada di daerah Tegal, ada di Majalengka, ada di mana, di mana, di mana. Nah, tadi kan bisa monitor untuk satu area. Nah, kalau diintegrasikan ke dalam satu sistem gitu ya, jadi si Dirjen Hortikultura tuh atau Direktur Perbawangan misalkan ya, itu bisa memantau, oh produksi bawang kita nih bakal segini nih karena dilihat dari di Majalengka segini, di Brebes Ya, segini, di Palu segini, gitu segini, itu memungkinkan ya. memungkinkan. Jadi yang disebut smart farming itu banyak dari mulai sebelum persiapan lahan, kemudian pembibitan, kemudian lahan sampai pasca produksi kayak gitu. Pasca produksi, pasca panen. Jadi satu supply chain yang sangat panjang. Nah, ketika kita punya database, misalnya di kecamatan A itu biasanya berapa panen petani gitu ya dijual ke koperasi, kemudian kita catat segala macam. Nah, itu kita bisa membuat sistem prediksinya berapa kira-kira kebutuhan produksi cabai, sehingga ketika bisa dilihat kebutuhan cabainya menurun, kita bisa buka ekspor kayak gitu. Ketika produksinya naik ya impor ditutup. Nah, kebanyakan kan di kita kondisinya eh, petani lagi panen malah ngebuka keran impor, atau Iya, iya petani betul. gagal panen ya keran impor ditutup, jadi Malah harga langka harga gitu tidak ya. stabil. Nah, kita Mm-mm. menggunakan malah langka. Nah, kalau saya kan konsennya tadi di bagaimana di saran tanaman. Nah, sebenarnya ada smart farming lagi yang lebih luas. Ya salah satunya tadi kalau kita bisa memprediksikan kebutuhan bawang itu tiap tahunnya kan harusnya Departemen Perdagangan
punya gitu data gitu kebutuhan cabai di Indonesia. Kemudian Kementerian Pertanian harusnya punya data produksi yang lagi berjalan gitu ya, lagi berjalan sekarang itu berapa panen bawang. Nah, so kita bisa buat pemodelan. Nah, salah satunya kan saya juga tadi kalau lihat di sana ada kita buat pemodelan sistem prediksi kayak gitu ya, sistem informasi manajemen, sehingga ketika bisa memperkirakan, oh ini musim 3 bulan ke depan bakal terjadi musim kemarau yang mengakibatkan produksi bawang turun. Nah, makanya kita udah siap membuka keran impor. Jadi pengambilan keputusan kapan membuka keran impor atau tidak itu kita buat dalam sebuah dashboard. Nah, kebanyakan di kita itu kan nggak sinkron antara data, bukan data sinkron, tidak data yang open gitu ya. Kesulitan kita kan ketika saya ingin membuat modelan seperti itu, datanya yang susah kita dapatkan. Adapun di BPS itu data 5 tahun yang kemarin gitu ya, data real time saat ini nggak ada gitu. Sehingga kita bisa Iya. ketika membuat pemodelan antara yang dibutuhkan demand dengan yang panen itu agak susah kayak gitu. Makanya isunya sekarang di Indonesia itu emang isu open data itu juga lagi cukup ini ya, keterbukaan open data segala macam. Jadi kalau itu bisa kan kita bisa bikin pemodelannya. Nah, gitu Kang Budi. Jadi jadi di smart farming itu ada banyak. Nah, kalau saya kan sementara ini konsisten di bagian pembesaran, pemberian nutrisi kayak gitu. Tetapi memungkinkan Oh. saja dibuat gitu ya kayak sistem seperti itu. Jadi kita bisa memprediksi kapan keran jadi harusnya ya di Kementerian Perdagangan itu mungkin ada sebuah dashboard menterinya itu. Di dashboard itu kita lihat produksi panen berapa gitu, kebutuhan masyarakat 2 bulan ke depan berapa, 3 bulan ke depan. Nah, kalau antara produksi panen dengan kebutuhan itu tidak seimbang ya, mungkin kita saatnya buka keran impor kayak gitu. Itu memungkinkan untuk Iya. dibuat. Kalau Iya. datanya apa? Ya gitu. Nah, berarti kan itu mah tergantung input ya, Ya, input data input. sebetulnya ya. Tapi maksud saya tuh kan dulu kayak Menteri Kelautan tuh punya teknologi untuk memantau ikan misalkan ya. Ya, Itu kan smart farming juga sebetulnya kan dengan betul. memanfaatkan Sonar. GPS gitu ya. Ya. Nah, ini kan sebetulnya kan barangnya kan tidak bergerak sebetulnya. Hmm. Kayak misalkan tadilah contoh aja bawang putih misalkan ya. Produksi bawang putih itu di beberapa daerah kan udah bisa diprediksi sehingga oh kapan harus impor, kapan harus di stop gitu kan. Kadang kan Hmm. kemarin kan harga bawang putih mahal naik gitu ya. Hmm. Seperti halnya cabai kan gitu ya. Cabai juga tiba-tiba sekarang mahal Betul. gitu ya. Betul. Karena nggak ada pemantauan dan ya ini pemanfaatan teknologi, inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh para peneliti ini kan larinya ke selain tadi ya hilirisasinya melalui tadi misalkan Kang Hanif itu ke pertanian untuk peningkatan nutrisi, mungkin ada juga kali yang lebih dikembangkan lagi ke satu sistem gitu ya, Ya, betul. sebuah sistem yang bisa lebih dipantau gitu ya, gitu ya. Soalnya kayak saya lihat misalkan kayak yang kemarin e-fishery misalnya Iya, e-fishery. betul. E-fishery kan itu Kemudian untuk pakan. udang ya, untuk Ya. pakan, untuk apa. Eh, tapi kalau untuk ke produksinya saya belum tahu tuh gimana tuh. Hmm. Plus minusnya gimana gitu ya. Mungkin bisa Ya. ceritakan. Nah itu kan, Itu jadi permasalahan kita itu masalah data sih. Mau suka suka jadi kadang-kadang data itu disimpan. Misalnya saya penelitian ya udah di lingkungan BRIN aja disimpan nggak dibuka. Atau di Universitas Padjadjaran misalnya melakukan penelitian juga enggak. Sehingga kalau ada keterbukaan data semua gitu ya, semua sistem terbuka, kita bisa melakukan sistem pemantauan secara keseluruhan gitu. Jadi sistem misalnya kita bisa melakukan prediksi kapan harus menanam apa segala macam. Nah, itu memang harus ada inisiator tertentu gitu. Selama ini kan yang kita bangun itu adalah masing-masing gitu, individu-individu. Nah, kemarin kita udah beberapa kali saya mencoba komunikasi dengan beberapa stakeholder gitu untuk menginisiasi kerjasama data, kerjasama sistem yang sudah berhasil di sana seperti apa gitu. Ayo kita kerjakan sama-sama gitu, sama-sama membangun dalam bentuk komunitas seperti itu. Kang Budi. oke, Itu oke. kelemahan kita itu emang ego sektoral tadi ya. Jadi Masih antara masing-masing gitu ya. masing-masing, yang satu bikin teknologi tapi ketika diterapkan
kadang-kadang kan susah penerapannya kayak gitu. Terus yang satu misalnya pertanian ya hanya buat dia aja senjatanya, tidak open. Padahal kalau kita Karena buat secara itu korporat, kali mungkin secara harus sistem, Kang Hanif, Kang Hanif mindsetnya harus dirubah kali. Jadi waduh. jangan berbasis proyek gitu. Oh iya betul, betul itu Pak. Kelemahan kita itu berbasis proyek, Iya, hampir semua berbasis penelitian. proyek gitu kan. Jadi Betul. Kang Hanif misalkan ini proyek penelitian, namanya tuh Iya, proyek gitu. project. Iya itu Kemudian yang bisa kelemahannya. di pertanian juga, oh ini proyek, proyek ya ujung-ujungnya kan kayak Iya. gitu kalau proyek mindsetnya ya, Ya, bukan ke project dan individu lagi enggak. Harusnya ada kita bikin. Sebenarnya itu sih Pak Budi ya. Awal mula dibentuknya BRIN kan sejalan seperti itu. Karena kalau zaman dulu kan waktu 5 entitas utama BRIN itu kan LIPI, LAPAN, BPPT, Kementerian Ristek, Kemenristek ya, sama Batan itu kan masing-masing mengerjakan sendiri gitu. Yang satu LIPI bikin fuel cell, BPPT bikin fuel cell juga gitu. Kemudian iya, universitas bikin, nah semua sama-sama Deno gitu, nggak ada roadmap-nya. iya, Nah, iya, makanya iya. diharapkan dengan adanya BRIN itu justru ini untuk menyatukan konsep. Makanya di BRIN sekarang pendananya rumah program. Ini rumah program pertanian, topiknya udah ditentukan. Nah, ini rumah program Hmm. kendaraan listrik. Nah, setiap orang peneliti ya harus menembak ke rumah program yang disediakan. Kalau zaman dulu ya, zaman kita kan inisiatif peneliti, mau penelitinya mahiwal ke mana gitu dengan sesuai dengan roadmap nasional ya nggak apa-apa, meneliti aja, project aja gitu. Nah, sekarang udah Oh, dikerucutkan di BRIN itu. udah Ya dibikin cuman roadmap-nya ya. Hmm. dibikin roadmap, diturunkan ke dalam namanya itu rumah program. Jadi ada rumah program pertanian dan pangan, rumah program antariksa, rumah program artificial intelligence, masing-masing ada rumah program. Itu Sehingga bisa kita akses gak kan oh rumah bisa, program? rumah Hmm. program itu pendanaan risnov.brin.go.id. Itu bisa dan semua orang bisa masukkan sekarang. Bahkan kalau Oh, zaman sekarang peneliti yang nggak kreatif ya nggak akan dapat dana gitu. Kalau zaman dulu gitu ya sebelum ada BRIN itu hmm. siapapun peneliti ya pasti dikasih dana aja karena dia untuk meneliti meskipun risetnya juga tidak nyambung dengan riset Bappenas ya. Nah makanya Iya. sekarang dibuatlah di BRIN biar lebih memudahkan. Cuman mungkin kan BRIN baru 2 tahun jadi dalam proses integrasinya ya masih ada berbagai macam kendala, hambatan Iya. dan rame gitu lebih rame isunya. Kalau Tapi kalau minimal sinergi dengan konsepnya. peneliti di kampus, kan punten. Kalau Hmm. sinergi dengan penelitian di kampus-kampus gimana? Nah, untuk BRIN sebenarnya dengan sekarang hmm. BRIN itu kan udah terbuka ya. Jadi lab kita itu open space, open lab malah. Jadi lab yang ada BRIN itu boleh bisa diakses oleh siapa saja. Gitu ya. Mengaksesnya bisa elsa.brin.go.id. Layanan apapun yang di BRIN bisa diakses. Kalau dulu kan ini saya punya alat misalnya SEMS gitu ya untuk meneliti kandungan zat atau molekul. Nah, ya hanya yang bisa diakses hanya peneliti oleh saya aja sama grup riset saya, orang lain nggak bisa. Nah, sekarang makanya semua infrastruktur riset itu tidak disimpan di masing-masing kelompok penelitian, tapi ada namanya Direktorat Infrastruktur Riset. Jadi siapa orang mau perguruan tinggi boleh, segala macam peneliti boleh. Bahkan kita membuka program MBKM, Mereka Belajar Kampus Merdeka. Jadi misalnya dari Unpad mengirim mahasiswanya selama 1 semester, kemudian dikonversi, nggak belajar di Unpad, tapi full melaksanakan riset. Nanti dikonversi jadi 15 SKS. Pulang ke sana udah bawa hasil. Ya, kita udah membuka program MBKM, jadi mahasiswa boleh magang di BRIN. Nah, nanti sama pihak universitasnya dikonversi jadi 15 SKS, jadi kita nggak usah kuliah. Atau juga bahkan industri juga boleh kerjasama riset dengan kita gitu ya. Salah satunya yang udah kita bangun itu dengan PT Manvis, dengan PT Multi Instrumentasi gitu ya. Mereka perlu apa gitu, perlu semacam alat smart water meter ya kita buat berdasarkan kebutuhan mereka. Itu kita cari rumah program yang sesuai. Nah, ide awal Oh, oke. seperti itu kayak gitu. Hmm. Mudah-mudahan ya ke depannya ya udah kita mulai ngebuka ruang sekat-sekat ini gitu sehingga tidak terjadi lagi eh, kalau zaman dulu ya ini alat saya kamu nggak boleh pakai ini ya hanya dimiliki alat padahal itu alatnya miliaran gitu. Nah kalau sekarang nggak bisa peneliti harus siapapun emang yang memerlukan alat tersebut ya bisa mengakses ya terlebih dahulu dengan ada aplikasi namanya Elsa elsa.pin.id. Terus kalau untuk dapat Oke. pendanaan dulu hanya spesialis untuk orang LIPI enggak sekarang dosen juga dibuka untuk dosen untuk peneliti swasta pun juga dibuka. Nah, namanya itu pendanaan ke DAS ya Risnov
pendanaan risnov.co.id, kalau .bin.co.id itu banyak. Kemudian untuk beasiswa juga ada. Untuk pendanaan itu pendanaan garis miring risnov.bin.co.id. Kemudian untuk misalnya ingin magang di LIPI, kemudian ingin dapat beasiswa gitu, ada namanya manajemen talenta, itu research by degree BRIN. Jadi siapapun dulu beasiswa hanya untuk orang peneliti, tapi sekarang dibuka siapapun yang mau lanjutin selama topik risetnya searah dengan yang ada di BRIN, itu bisa kita danai. Dan cukup lakukan riset di BRIN, nanti nggak usah kuliah kayak gitu. Kuliah tuh mungkin hanya 1 semester, sisanya melakukan riset di BRIN dan kemudian dipresentasikan nanti di kampus, ya tetap kampus yang memberikan gelar akademiknya. Sekarang pendanaan itu open kayak gitu untuk pendanaan beasiswa, pendanaan riset, bahkan fasilitas itu bisa open. Nah kalau zaman dulu kan tidak bisa, itu hanya milik penelitinya saja kayak gitu. Nah siapa tahu dengan adanya konsep baru ini gitu ya, di mana semua orang bisa mengakses dan ego sektoral udah mulai luntur kan. Nah, kemudian kita juga yang dulu kan tidak kenal dengan orang-orang Litbang Pertanian, sekarang kita satu atap gitu. Jadi semua peneliti itu yang ada di kementerian itu semua harus pindah ke BRIN kalau ingin masih jadi peneliti. Kalau enggak ya dia harus memilih fungsional yang lain. Sehingga cenderung kita banyak ngobrol gitu, banyak komunikasi dengan orang pertanian. Makanya dulu tidak terbayang bagi saya orang instrumentasi yang dulu riset pertaniannya so tahu gitu ya. Nah sekarang kita bisa collab dengan sama teman-teman peneliti BRIN yang dulunya ex Litbang Pertanian kayak gitu. Lebih tercipta situasi seperti itu. Begitu. Baik. Makasih banyak informasinya Kang Hanif ya. Sukses ya. Makasih. Makasih Kang Budi. Silakan. Kang. Makasih Kang. Ada pertanyaan lagi? Tadi Sandri ya kok Resen ya? Sandri? Ya. Enggak. Halo Hanif. Ya, halo Kang. Sehat. Lagi nyetir. Iya. Ini lagi di pinggir jalan. Ini saya tertarik tadi dengan tesisnya ya. Kalau nggak salah ngambil knowledge management ya? Iya, knowledge management system. Dari sisi apanya tuh? Sisi teknologinya atau prosesnya? Prosesnya, tacit knowledge sih. Tacit knowledge aja. Nah, yang jadi penasaran saya, kalau tadi lihat ya, sekilas ada berbagi, kolaborasi, kemudahan akses, itu diterapin nggak sih sebetulnya KMS itu dalam di BRIN sekarang gitu? Kolaborasi ya. Ya. Jadi bahas dulu sedikit tentang knowledge management ya. Jadi knowledge management itu kenapa dulu saya ngebangun knowledge management, karena gini, biasanya si peneliti itu ketika pensiun dia bersama ilmu-ilmunya pensiun gitu. Dia ahli atom misalnya. Terus ketika pensiun ya udah ahli atomnya juga ikut pensiun juga. Jadi nggak diteruskan. Jadi dulu saya ngebangun sebuah sistem di mana ada 2. Jadi semua publikasi peneliti itu disimpan. Kalau sekarang sebutnya ada data first gitu. Jadi sekarang di BRIN udah. Jadi di BRIN itu setiap contoh saya rumah program ya. Rumah program saya itu kan tahun ini dapat pendanaan dari rumah program dan pendanaan dari RIM LPDP. Nah, semua hasil penelitian saya itu data-datanya harus di-upload ke cloud, namanya data first. Jadi data-data peneliti ada semua. Sehingga ketika saya memerlukan ada nggak sih dataset ini gitu, penelitian yang udah mengerjakan, kita bisa akses. Kalau zaman dulu data itu ya milik peneliti pensiun, ya datanya juga dibawa pensiun gitu, penelitinya meninggal dibawa meninggal juga datanya, sehingga sayang gelar profesor segala macam penelitiannya jadi hilang juga. Nah dengan knowledge management system yang kita bangun, yang dicoba dibangun kayak dulu ya, saya lulus tahun 2000, mulai S2 2008, lulus 2010. Nah, 2010 ngembangkan dulu masih namanya Balai Pengembangan Instrumentasi di BPI LIPI ya, di Jalan Cisitu. Nah, dulu sama. Jadi di BIN itu jadi banyak di BPI itu teman-teman yang peneliti senior itu kayak itu dulu ada namanya ahli kaca gitu, gelas gitu ya. Dia bisa buat model apapun dengan kemampuannya dengan gelas. Tapi ketika pensiunnya
pensiun nggak ada ilmunya karena dulu penerimaan CPNS itu lambat gitu ya, regenerasinya jauh gap, sehingga ilmunya cukup hilang. Nah, apakah sekarang ada nggak untuk kita? Ada, namanya di BRIN itu udah dibangun, ada namanya data first gitu ya. Semua hasil penelitian peneliti itu harus disimpan, ya. Itu sebagai IQ-nya, kinerjanya di sana. Sehingga siapapun yang mau pakai data hasil, misalnya saya nih, tahun ini saya kemarin udah dapat sekitar berapa giga gitu ya, data sensor dari cabai gitu, untuk saya pasang 9 sensor di sana. Ada 9 sensor itu setiap berapa menit sekali ngirim ke server kita. Nah, itu saya simpan di Dataverse. Jadi kalau ketika teman-teman lain penelitian yang tertarik bikin pemodelan kelembaban tanah, ya tinggal akses data dari sana, dia bisa memulai kayak gitu. Sementara itu yang dibuat kita kolaborasinya. Termasuk sekarang di BRIN itu tidak ada, peneliti itu tidak punya ruang kerja. Saya juga nggak punya ruang kerja, nggak punya meja, nggak punya kursi gitu ya. Kita namanya open space gitu. Harapannya apa ya? Harapannya kita bisa tidak introvert, diam sendiri gitu. Jadi labnya kita lab bersama, ruang kerjanya kita ruang bersama, sehingga di sanalah terjadi kolaborasi. Data hasil penelitian jadi kita harus diwajibkan untuk upload data-data riset kita. Kalau publikasi kan pasti bisa diakses ya, karena kalau kita misal ke IEEE Transaction atau ke Science Direct segala macam itu pasti kan bisa diakses. Tapi yang jadi masalah itu ketika data yang selama ini didapatkan penelitian itu tidak tersimpan dengan baik, nah itu yang agak, sehingga data itu dibuat berulang-ulang. Kolaborasinya sementara itu kan, Sandi. Jadi ada Ya, namanya data. ya menarik, saya udah duga nih. Ya, Sebetulnya Anip tahu nggak bahwa Cinta MIPA ini sebetulnya juga salah satu bagian dari knowledge management yang kita bangun gitu. betul. Ya. Tapi emang baru dalam tahap kita coba untuk berbagi gitu. Dari yang tadi tesit-tesit teman-teman alumni, ya kita harapkan nanti jadi eksplisitnya dalam bentuk YouTube yang Ya, bisa betul. dipelajari gitu. Betul, Kang. Cuman kedepannya memang kita juga pingin tidak hanya knowledge sharing, tapi juga community of practice-nya gitu. Juga mungkin nanti yang lainnya. Nah, mungkin ini permintaan tolong nih gitu kan. Berkenankah jika dengan pengalaman Hanif yang bikin sistem waktu itu ya, dari sisi informatika, kita sama-sama kembangin Kang Bucah nih gitu. Bagaimana alumni MIPA ini kita coba kelola manajemennya kan gitu. Nah, kira-kira bersedia nggak kira-kira nih gitu. Kita coba nih karena alumni MIPA itu kan banyak kan gitu. Ini baru Iya, berapa betul. orang kan gitu. Dan Insya kalau Allah, bisa Kang. kita kembangkan tuh ya minimal ada nggak sistem repositorinya gitu kan Ya, gitu. betul. Yang emang kita Jadi, jadi basis sistem gitu. ya, saya sangat setuju ya, Kang Sandi, kalau itu benar-benar bisa diwujudkan sama IKMIPA ini. Jadi setiap alumni itu punya ada kerekam lah jejak penelitiannya, jejak riset skripsinya, data-datanya gitu. Sehingga ketika diteruskan sama sama adik kelas kita itu bisa mendapatkan kemudahan akses. Seperti dulu ya, dulu kan kita waktu skripsi kan susah banget ya cari dataset segala macam. Untuk sekarang ada Kaggle, ada ya malah di luar negeri itu kan dibangun ada GitHub gitu ya. Bahkan contoh kemarin ya, ketika saya kesulitan untuk membuat pemodelan reinforcement learning untuk kebutuhan nutrisi tanah. Saya gunakan SLR, Systematic Literature Review. Dapatkanlah dengan menggunakan Publish or Perish itu ranking publikasi tertinggi. Nah, ternyata ada satu paper yang disertai banyak orang. Nah, ternyata itu relate dengan penelitian saya. Sekarang saya carinya gampang, tinggal cari ke GitHub, cari nama orang tersebut. Nah, sekarang peneliti itu internasional ada yang namanya GitHub. Di GitHub itu kadang-kadang codingan di-share juga, kemudian dataset di-share juga. Nah, semangat berbagi orang luar negeri itu justru sampai sejauh itu. Mereka tuh, apalagi orang India itu senang banget itu ngasih source code gitu ya, dataset itu dalam bentuk suatu platform namanya GitHub. Bahkan kita bisa meniru, bisa ngecek papernya benar nggak. Kan kadang-kadang paper itu kan bisa ngebohong juga kalau kita datasetnya kita implisit kan ada suatu namanya saya lupa nama itunya. Dia kayak ACM segala macam udah mulai si dataset penelitian kita harus ikut diupload juga dalam paper kita gitu. Bahkan codingannya beberapa juga ada minta. Nah, bagaimana kalau MIPA juga bisa membuat repository itu sehingga
eh, hasil tacit knowledge dari teman-teman yang luar biasa ini juga bisa terdokumentasikan dengan baik. Maka Kang Sandi saya Ya, dukung. mantap, Ini mantap. Kang Sandri tadi Kita kan baru ngerespon ini Kang Kang. Bucah ya. Kita kan lagi bangun ini, Kang Bucah, Mas Hanif, lagi bangun website IKA nih gitu. Hmm. Mungkin ini Kang Didi bisa dimasukin ya. Nanti salah satu fiturnya adalah untuk nanti bagian dari knowledge management nih gitu. Sehingga Boleh. mungkin nanti Boleh. habis ini Kang Didi kita agendakan ya. Kita ngobrol sama Kang Hanif untuk pengembangan website dari sisi knowledge management. Nuhun Kang Hanif ya. Boleh. Oh, Sama-sama. tadi. Ya, sama-sama. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Kang Sandri, Kang Buca. Jadi apa namanya, ada tambahan ya, kita lebarin ya Hanif ya. Jadi ya boleh. Dan gitu ya, Penelitian S2 kebetulan itu saya KMS. apa namanya. Ya memang yang Sandri sebutkan itu tadi betul. Yang Hanif sebut bahasa saya itu kita banyak achievement yang mubazir ya. Iya, betul. Kita lakukan ini, lakukan itu, cuma di keep semua sampai mati gitu. Nah, betul. Itu anehnya orang Indonesia. Tapi kalau luar negeri itu dia, saya baca papernya itu codingannya ya di-upload juga gitu ya, di namanya Paling tidak, GitHub. karena mungkin mencapai sesuatu itu susah. Nah, Jadi kayak betul. sesuatu yang susah kan Anda pertahankan mati-matian. Betul. Jadi kalau tidak ada prinsip itu, kalau kita di orang bisnis biasanya, kalau saya ya bagi informasi saya agak boros. Saya bilang saya kasih informasi 1 saya dapat 10 kok. Jadi kayak gini pun saya bilang enaknya jadi host itu apa sih? Saya belajar banyak kan. Banyak. Udah Jadi belajar. amal jariah malah ya Kang ya. Betul. Bukan memang earn ilmu yang banyak sekali gitu. Oke, saya mau ngucil lagi. Jadi silakan ada pertanyaan nanti dari saya saya rasa kalau boleh saya simpulkan ya Nif ya. Boleh. Posisi Hanif itu bukan ahli pertaniannya, Bukan. bukan ahli perkebunannya, tapi beliau itu sangat ahli yang bisa dimanfaatkan itu menggabungkan data yang mati gitu ya. Jadi Iya, bilang betul. data yang mati digabungkan menjadi terkelompokkan itu dulu. Yang kedua, setelah terkelompokkan itu karena dari fisika itu menjadi ada instrumentasinya, betul ya nih. Betul. Jadi ini yang menarik dari kontribusinya Hanif itu adalah itu ya, saya ulangin ya. Betul. Beliau bisa membaca data, mengelompokkan data, sehingga di situ dia udah bermanfaat tuh. Yang kedua itu menciptakan interface untuk faktor, betul ya? Betul. Sehingga totalnya berjalan otomatis. Betul ya. Jadi pertanian adalah ladang, apa namanya, Physical aktualitas. object-nya. Bisa di peternakan, bisa di perikanan, betul ya? Betul. Bisa juga nanti itu masuk ke ya termasuk data-data perdagangan, walaupun saya terus terang data-data perdagangan tuh agak-agak gimana gitu ya, karena itu kan data-data intelijen ya sebenarnya. Oke, ini sekarang saya mau nanya sederhana aja. Ini kita bicara future. Anda tadi sebutkan cabai kan, dengan input katakan tentu dari teman-teman pertanian kan gitu ya, dari teman-teman pertanian memberikan data ke Hanif. Betul. Hanif, ini cabai ini butuh pupuk sekian, ini sekian, temperatur sekian, betul ya? Betul. Kemudian dan itu tidak urusan kita belum selesai nih di cabai ini, masih naik turun. Pertanyaan sederhana, menurut Hanif ya dari sisi fisika ya, dengan pengetahuan seperti itu, cabai bisa dipindahkan pertaniannya dari kebun ke pabrik gak? Dalam arti jika saya punya tanah kecil ya 10 kali 10 meter, which is itu kecil sekali, itu nggak buat pertanian 10 kali 10 meter, tapi karena saya pengetahuan saya tumbuh cabai yang sudah sangat detail, saya tidak tanam cabai di kebun lagi, saya tanam pot-pot. Ya. Menurut Hanif yang dengan pegelus sekarang ya digulung dari pertanian, itu possible nggak? Berarti kan saya menyediakan memfabrikasi media tumbuhnya, betul nggak? Possible nggak kan? Possible kan, memungkinkan. Memungkinkan ya, karena kan itu dia yang itu buat adik-adik yang mengikuti itu tantangan MIPA membantu pertanian ke depan gitu ya. Jadi pertanian akan memberikan Anda ilmu cabai itu pupuknya apa, betul nggak? Iya. Ya, media tanahnya seperti apa. Tapi yang menyediakan yang memfabrikasi media tanahnya
yang menyediakan aktuator kapan dipupuk dan segala macam. Bahkan kalau mau menyediakan kontrol atmosfernya, betul ya? Ya, Atmosfernya, jadi temperatur berapa, kelembapan berapa, biar biar cabai itu bisa lebih optimal hidupnya, itu dari ilmu fisika, betul ya? betul, betul, Kang. Betul. Terima kasih, itu yang paling banyak. Silakan, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Udah 2122 nih. Halo, ada pertanyaan lagi? Kang Kendi, biasanya Kang Kendi nggak. Kang Tendi, mangga, tamu apa tiket terusan. Kang Tendi, Nuhun. oke, Kang Tendi, mangga. Ya, sama-sama, Kang. Pertanyaan saya Kang sederhana aja ya, karena ini nyinggung dengan knowledge management. Apa namanya, kan di penelitian kita itu kan sifatnya reverse engineering gitu kan ya. Iya, beberapa Reverse. besar reverse Nah, engineering. jadi maksud saya dari penelitian sebelumnya siapa yang melakukan ini? Apakah di Indonesia kah atau di luar negeri kah gitu. Jadi sebagai reverse engineering peneliti sebelumnya itu siapa Oke. gitu. Iya, iya. Kan tidak dari nol kan ini kan. Enggak. Iya, ya. Jadi emang betul. Jadi awal mula kayak itu saya menemukan beberapa jurnal ya di luar gitu ya, yang ternyata mereka bisa meningkatkan produktivitas itu tadi ya, produktivitas cabai atau apapun gitu ya, produk pangannya naik dan bisa mengefisiensikan. Jadi satu meningkatkan produktivitas, satu mengefisiensikan pemberian nutrisinya gitu dengan cost ya, dengan menggunakan sistem precision agriculture. Nah, bagaimana konsep reverse engineering-nya? Nah, jadi tadi saya ceritakan. Jadi ketika saya menemukan jurnal tersebut, saya cari dengan menggunakan nama aplikasinya adalah Publish or Varies ya. Dia itu bisa meranking di keyword misalnya tentang smart farming itu siapa sih central poinnya gitu. Siapa sih yang memberikan citasi yang banyak gitu. Siapa yang mempeloporinya. Kemudian itu namanya ada systematic literature review. Kemudian kita petakan dengan menggunakan VOS viewer, nanti kita kelihatan, oh ternyata si A ini paparnya tentang ini, si B ini tentang ini. Nah, biasanya saya cari ke GitHub-nya, kayak gitu, ke GitHub. Nah, kebetulan lah saya menemukan di si penulis yang tadi itu, dia men-share codingannya, kayak gitu. Tetapi dia untuk tanaman, kalau nggak salah, jagung ya, tanaman jagung, dan juga itu produksinya untuk 16 parameter, tapi dia dipakai satelit, data segala macam itu sampai complicated lah, kurang lebih 16 parameter. Nah, data itu saya download gitu ya, saya pelajari codingannya, kemudian dimodif menjadi sesuai dengan kebutuhan di cabai. Nah, itulah konsep reverse-nya. Jadi saya share ya ke teman-teman, jika ingin mencari suatu tren gitu ya, gunakanlah namanya ada systematic literature review. Metode yang paling umum itu namanya Prisma. Itu ada 3 biasanya yang digunakan tools-nya. Pertama kita cari dari tadi tools tadi untuk mencari siapa sih center excellence dari penelitian ini. Nah, setelah kita dapat dari menggunakan SLR tadi, kita coba cari kita datangi Scopusnya gitu ya. Kita lihat paper-papernya. Kemudian kita datangi misalnya ORCID-nya gitu ya, ID ORCID-nya atau ResearchGate-nya gitu. Kemudian kita datangi GitHub-nya. Nah, akhirnya saya nemukan lah codingan-codingan itu. Akhirnya dimodif, di reverse gitu dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu lebih cepat kan, daripada kita memulai dari awal. Seperti itu kan konsep reverse engineering di kita ya, di orang IT. Saya orang di informatika seperti itu. Nah, kan kalau konsep lainnya itu ada kan, kalau di penelitian kan litbang jirap gitu kan ya. Iya, Litbang jirap ya. Jadi apakah kan sekarang ini penelitian pengembangannya sudah ya. Pengujiannya sudah. Nah, untuk penerapannya apakah sudah berkolaborasi dengan user kah gitu? Itu aja yang terakhir. Terima kasih. Kebetulan Prof. Tualar itu dia ahli ilmu tanah yang banyak berhubungan dengan HKT, himpunan tani. Sebenarnya saya lupa nama asosiasinya. Nah, kebetulan dia bilang ke saya tuh, Pak Andi, kalau di greenhouse itu udah terlalu banyak gitu ya konsepnya. Bisa kita membuat pilot dulu skala project gitu ya, dengan konsep
mesin learning atau IoT yang dibuat, nanti kemudian kita duplikasi ke mereka, ke asosiasi gitu ya, dengan bentuk segala macam. Nah, kebetulan untuk smart farming ini kan karena saya baru kembali ke BRIN itu tahun 2021 ya. Kemudian 2022 ke agriculture, ke aquaculture dulu, ke lobster. Kemudian sekarang karena ya tadi saya paling yang tadi by project itu ya. Karena kebetulan BRIN itu membuat projectnya karena apa namanya itu kemarin isunya itu cabai itu naik terus, kemudian meningkatkan inflasi, sehingga muncullah rumah program cabai gitu ya di BRIN itu. Nah, saya tertarik bagaimana mengimplementasikan. Nah, di target yang saya buat itu kita roadmap-nya 3 tahun. Roadmap kemarin tahun 2023 ini kita membuat pemetaan, pemodelan. Nah, 2024 kita langsung implementasikan langsung di beberapa lahan pertanian. Baru 2025 di roadmap yang saya buat bisa di copy paste atau kita coba sistemnya yang kita coba delegasikan. Cuman di model yang pertama yang kita buat tahun ini, kemarin kita udah hitung gitu ya dari hasil produksinya. Ya tadi bisa meningkatkan sekitar kalau dengan kita tuh menanam itu ada beberapa bedengan. 3 bedengan dengan konvensional, ya 3 bedengan ini dengan precision agriculture. Nah, dari konvensional misalnya dapatnya sekian kilogram cabai dengan keperluan pupuk sekian kilogram. Nah, ada datanya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang agriculture. Nah, ternyata di agriculture itu kemampuannya dia bisa meningkatkan. Ada selisih ya antara hasil yang didapatkan, kemudian dari segi pupuknya itu juga lebih turun efisiensi. Nah, jadi makanya kita hanya di yang kecil dulu aja skala yang tadi 8x12. 8x12 itu saya buat jadi 3 pelakuan ya. 3 bedengan itu kita lakukan sebagaimana petani konvensional umumnya lakukan. Terus 3 bedengan itu dengan by timer gitu ya. Pokoknya tiap hari segitu aja gitu. Konsisten, nggak berubah segala macam, hanya timer gitu. Nah, yang bedengan ketiga kita full variasikan dengan machine learning itu sesuai dengan kebutuhan, sebenarnya adaptif, jadi full control tanpa mungkin manusia hanya lihat dashboardnya saja. Nah, tadi yang saya ceritakan bagaimana bisa membandingkan ya tadi bukan membandingkan, nah, jadi membandingkan dari bedengan itu dapatnya berapa sih kilogram si cabenya, nah dengan yang persentase berapa kita bandingkan, oh selisihnya kayak gitu, maka dapat. Mungkin bisa jadi saya karena situasinya salah ngitung atau sedikit jadi kesannya naiknya agak lumayan kayak gitu. Jadi kita bandingkan tadi antara 2 pelakuan konvensional dengan tapi dalam satu lahan yang sama. Kenapa lahan yang sama yang kita bandingkan? Karena misalnya karena sebelum kita lakukan kita karakterisasi tanahnya dulu. Oh, ternyata di Unpad itu kemarin kandungan saya lupa nitrogennya besar kalau nggak salah, tapi P dan K-nya kecil gitu. Oh, makanya kita kasih treatment P dan K-nya yang besar, N-nya nggak usah kayak gitu. Kemudian hasil karakterisasi biologi ada data hasil ujinya kelembaban tanahnya rata-rata sekian gitu. Maka kita bukan kelembaban pH tanahnya sekian. Maka kita kasih pelakuannya. Nah, tanah di Jatinangor dengan tanah misalnya di Ciamis, ya mungkin berbeda gitu. Kita perlu kalkulasi tanah ulang. Nah, makanya untuk sebagai pembanding, biar fair ya di lahan yang sama, gitu. Yang satu lahan 3B dengan konvensional, 3B dengan timer, 3B dengan full dengan precision agriculture. Kita bandingkan dari hasil panen. Nah, didapatlah perhitungan sederhana tadi kayak gitu ya. Oh, ternyata bisa meningkatkan sekian kilogram, bisa menurunkan pupuknya sekian. Kayak gitu, Pak Tendi. Jadi belum diimplementasikan, masih dalam tahap uji coba. Karena kebetulan roadmap-nya itu 3 tahun, dan ini baru tahun pertama. Tahun depan, nah kebetulan saya dapat dana dari LPDP, lumayan jumlahnya. Juga itu langsung, kalau yang tahun pertama kan baru pemodelan gitu ya, baru tadi hasil konvensional berapa gitu. Tapi masih dilakukan belum masif gitu ya. Hanya dalam pembenahan nanti 2024 ini kita udah nggak konvensional, udah kita hilangkan, kemudian yang kontrol yang timer kita hilangkan, jadi full semuanya menggunakan precision agriculture berdasarkan model yang kita buat. Nah, kita hitung lagi produktivitasnya. Kemudian juga
Yang tantangan luar biasa itu karena kita bukan di greenhouse, karena Prof. Tolar nggak mau di greenhouse gitu. Karena petani kan jarang yang punya greenhouse, jadi ingin langsung di tanah. Makanya tantangan itu adalah kita harus mengembangkan sensor yang benar-benar tahan air IP68 itu ya. Kemudian dia habis pembalata kabel gitu di lahan itu. Nah sekarang kita pakai komunikasi sistemnya Modbus. Jadi hanya satu jalur kabel, tapi kita bisa tag alamat masing-masing sensornya. Jadi kita tahu dia ngirim data yang mana. Jadi lebih efektif gitu dari segi perkabalnya. Ya mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan bisa segera diimplementasikan hasilnya di masyarakat. Ada pertanyaan lagi atau kita tutup? Saya pikir dari saya tadi udah ada apa ya kesimpulan ya. Sudah sesuai, setuju sebelumnya dengan Kang Lambert. Data sih ya. Iya, menurut saya tadi itu yang kontribusinya Hanif paling utama itu adalah tadi ya, makanya judulnya dari Didi udah betul apa namanya menjembatani manusia dan mesin gitu ya. Jadi tujuannya kan kita supaya itu efisien ya. Jadi kita dikasih ilmu oleh Allah, terus kemudian ada gini tuh biar lebih efisien. Jadi isu yang paling utama adalah skala ekonominya belum dapet ya kadang-kadang Indonesia karena apa namanya itu dan akhirnya skala ekonomi nggak dapat tuh bahasa awamnya kita capek-capek melakukan penelitian ya masih bisa ditebarin dengan mudah ya kenapa gitu ya. Jadi nggak ketemu di situ. Tapi ada tambahan bagaimana kalau itu di engineering. Kalau fokus saya, kalau mungkin saran saya itu ya kita harus fokus ya dan fokus to meaning deep lebih dalam lagi sehingga kita tidak end up dengan apologi. Ini karena ininya segini karena ini loh. Dari sebelum Anda meneliti juga udah begitu gitu kalau bahasa gitu. Ya karena pertaniannya sedikit karena apa namanya petaninya kurang memakai teknologi. Lah sebelumnya juga begitu sebelum penelitian itu kondisi yang awal gitu ya. Sekarang bagaimana kondisi itu berubah mungkin itu yang catatan besarnya kalau dari saya. Kita memang perlu merubah keadaan dan tidak perlu menyebutkan keadaan itu setelah perubahannya tidak memberikan efek. Toh dari awal juga begitu situasinya. Dan ini saya rasa kita memberikan positif tepuk tangan gitu ya, apresiasi ketika ada upaya. Saya sebutnya upaya. BRIN itu teman-teman itu dikelompokkan, kemudian apa namanya biar mereka lebih mingle, lebih bicara gitu kan. Saya sebutnya upaya karena banyak debat ini kan mana yang lebih bagus segala macam. Betul nggak? Betul, yang jelas masih jadi kalau kita ramai juga tidak perdebatan. Itu kalau kita tidak melakukan perubahan ya kita apa yang kita akan apa hasilnya yang kita mau terima gitu. Kalau dulu memang terkelompok-kelompok. Saya punya jokes dulu ada satu mesin yang dibikin oleh LIPI, kita di swasta, LIPI membeli 500 juta, sementara karena tambah mahal alat itu tambah sedikit yang cerdas, betul ya. Karena yang memakai lebih sedikit, gitu kan? Karena memakai lebih sedikit, karar takut alatnya rusak kan. Gitu. Ya betul. Jadi, sekarang open. Iya betul. Alatnya rusak. Dulu betul dulu hanya dikuasai oleh satu kelompok riset, mau pakai orang luar ya takut alatnya rusak. Nah sekarang udah open. Takut alatnya rusak. Akhirnya kalau bahasa saya dengan Bu Cynthia dulu tambah mahal, tambah bodoh kita kan gitu ya. Karena yang memakai tambah sedikit. Memakai tambah sedikit. Betul. Memakai tambah sedikit. Jadi kita berikan itu apresiasinya dan mungkin yang Sandri sebut tadi nih, kalau Hanif kebayang nggak sih apa yang kita bicarakan ini dibungkus, kemudian itu bahkan bakal ada tuh riset-riset swasta ya, karena dia tahu ketika dia riset dia arahnya dia dapat ya. Riset apa yang Hanif lakukan itu kan di beberapa perguruan tinggi yang tidak terlalu kelas atas pun mereka bisa lakukan kan gitu ya. Yang penting mereka ada arahan gitu ya. Jadi ternyata saya bisa di depannya tuh ada hipotesa kalau cabai itu bisa di re-engineering, betul nggak? Re-engineering. Apa masalahnya? Berarti media tumbuh. Akan ada orang-orang yang fokusnya menyediakan media tumbuh saja, which is itu sudah ada sekarang di industri jamur kan. Industri jamur itu ada fokusnya memang menjual media tumbuh saja, karena dia tahu itu. Kemudian akan ada lagi industri yang menjual aktuatornya saja, akan ada industri yang menjual pupuknya, karena pupuk besok akan ada masalah, dia mengalir nggak, dia homogen nggak kan gitu ya. Atau kalau dia dijadikan cairan, karena kalau padatan dia dijadikan cairan. Saya rasa itu yang pesan dari kita ya, apa namanya dari sesi ini. Hanis silakan kalau ada tambahan sebelum saya tutup. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Benar. Jadi
intinya mudah-mudahan ya dengan adanya kolaborasi IKMIPA ini kita bisa saling bertukar pandangan, bertukar konsep. Dan juga saya mendapatkan insight yang baru ya dari Kang Nandar ketika kita tidak boleh excuse gitu ya. Jadi jangan karena petaninya nggak bisa gunakan teknologi kita menyalahkan, oh, itu benar juga. Jadi kita nggak tidak justru itu yang kondisi real yang dihadapi ya, bagaimana teknologi ini supaya adaptif meskipun orang siapapun itu bisa pakai gitu, tidak hanya mesti dia punya pengetahuan yang wah. Nah, tapi, intinya betul tadi yang dikatakan bahwa saya itu sebenarnya saya ada namanya tuh CBDA ya. CBDA itu adalah Certified Big Data Analyst. CBDA saya itu dari TÜV Rheinland Jerman. Jadi emang kompetisi saya itu adalah ngumpulin data, kebetulan generate dari sensor. Nah, dari data itu kita buat pemodelan, dari pemodelan itulah yang kita jadikan decision making untuk pengambilan keputusan menyalakan aktuator. Konsepnya di sana. Kemudian ada ITS AI, saya Information Teknologi Spesialis Artificial Intelligence. Jadi bagaimana menerapkan AI itu di data tadi. Nah, mudah-mudahan sedikit sharing dari kita itu bermanfaat. Intinya kita itu bisa maju kalau kita ada kolaboratif gitu ya. Tidak pelit ilmu, tidak pelit berbagi, tidak pelit sharing dataset, sharing apapun gitu yang bisa kita sharing. Tadi disebut Kang Nandar, kalau saya ngasih 1 bisa dapat 10 gitu. Itu juga yang saya dapatkan kayak gitu ya. Kadang-kadang kita ya udah kalau mau pakai silahkan pakai aja, kalau mau perlu kuningan ya silahkan pakai kuningan. Tapi pasti nanti rezekinya mengalir dari yang lain. Itu saja Kang. Terus semangat IKMIPA, mudah-mudahan bisa menghasilkan generasi yang benar-benar bermanfaat ya bagi Indonesia. Dan saya lihat dari podcast ya udah luar biasa nih kami ini, ada yang sudah profesor, ada yang sudah ahli politik, ada yang importir, ada yang pengusaha segala macam, ada yang jadi artis. Nah itu kalau bisa kita kolaborasikan ternyata semuanya satu hal, kita bisa berpikir logis gitu, logik. Jadi apapun yang kita buat ya kita kemampuan logika kita di sana digunakan. Maka saya yakin dari MIPA banyak yang bisa bertahan ya di kondisi yang ke depan seperti itu. Mungkin saja Kang Nandar penutup dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian kata. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa kolaborasi. Terima kasih Amnif. Terima kasih, mohon maaf atas dari saya juga kalau ada salah kata ya. Terima kasih, saya tutup. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.